Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Asrul Sibuan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar listrik dan medan listrik. Jadi sebelum masuk kita ke rumus, mari kita tanamkan dulu perspektif yang benar. Mempelajari fisika, khususnya listrik, bukan tentang menghafal, melainkan memahami dan logika ya di balik cara alam bekerja. Dan keindahan ini di mana-mana elektromagnetis mengelilingi kita. Dari bangun tidur seperti lampu, ponsel, dan komputer. Semua bekerja berdasarkan prinsip ini. Bahkan fenomena alam seperti petir dan pelangi adalah pertunjukan spektakuler listrik. Yang lebih menakjubkan, dalam tubuh kita, sistem saraf, detak jantung, bahkan proses berpikir kita didorong oleh sinyal-sinyal listrik. Jadi, memahami listrik sama dengan memahami sebagian jati diri kita. Pada slide ketiga ini, semua ini adalah tentang model atom dan muatan listrik. Dari sesuatu yang sangat kecil nih, atom. Kita memiliki inti atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron, di mana proton adalah atom yang bermuatan positif, elektron atom yang bermuatan negatif, dan neutron adalah atom yang netral. Dalam keadaan normal, atom itu netral karena jumlah proton dan elektronnya sama. Namun, ketika atom kehilangan atau mendapatkan elektron, ia berubah menjadi ion. Jika kehilangan elektron, ia menjadi ion positif. Sebaliknya, jika menangkap elektron, ia menjadi ion negatif. Inilah awal mula segala fenomena listrik. Pada slide keempat ini adalah tentang perbandingan partikel dasar. Proton membawa muatan positif sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb dan masanya sangat berat. Neutron seperti namanya netral dan masanya hampir sama dengan proton. Sedangkan elektron muatannya persis sama besar dengan proton tapi negatif. Dan yang paling mencolok, masanya jauh lebih ringan. Nah, neutron tadi sama dengan netral tapi tandanya berbeda. Muatan elektron dan proton sama besar tapi berlawanan, sementara massa elektron hampir tidak berarti dibandingkan dengan massa proton. Inilah mengapa elektron yang mudah berpindah dan bertanggung jawab atas sifat listrik. Pada sifat-sifat muatan listrik hanya ada dua jenis, yaitu positif dan negatif, di mana interaksinya sangat sederhana antara tolak-menolak dan tarik-menarik. Selain itu, muatan mematuhi hukum kekekalan seperti energi. Muatan tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa dipindahkan. Misalnya, ketika kita menggosokkan balon ke rambut, elektron dari rambut berpindah ke balon. Rambut jadi kekuatan elektron, jadi bermuatan positif. Balon kelebihan elektron, jadi bermuatan negatif. Total muatan sebelum dan sesudah digosok tetap sama, yaitu 0. Pada slide ke-6 ini menjelaskan mengenai gaya hukum Coulomb, di mana hukum Coulomb adalah gaya antara dua muatan titik sebanding dengan hasil kali kedua muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak rumusnya. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Konstanta K ini sangat besar, di mana 9 menunjukkan bahwa gaya listrik sebenarnya sangat kuat. Dalam bentuk vektor, kita juga bisa melihat arah gayanya. Gaya pada muatan 1 akibat muatan 2 dan sebaliknya, sama besar tapi berlawanan arah. Pada slide yang ketujuh ini tentang prinsip superposisi. Bagaimana jika sebuah muatan didekati oleh tidak hanya satu tapi beberapa muatan sekaligus? Disinilah prinsip superposisi berperan. Gaya total yang dirasakan oleh sebuah muatan adalah jumlah vektor dari
semua gaya individual dari muatan-muatan di sekitarnya. Jadi kita hitung dulu gaya antara jumlah vektor dan muatan A, lalu jumlah vektor dan muatan B, dan sampai seterusnya. Kemudian kita jumlahkan semua gaya tersebut seperti menjumlahkan vektor-vektor panah sehingga mendapatkan resultan gaya totalnya. Pada slide ke-8 ini mengandung konsep medan listrik, di mana konsep medan listrik ini memperkenalkan untuk menjelaskan medan listrik sebagai wilayah pengaruh di sekitar sebuah muatan. Jika muatan lain masuk ke dalam wilayah ini, ia akan merasakan gaya. Kuat medan listrik atau yang disimbolkan dengan E didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan dan arahnya pun jelas, keluar dari muatan positif dan masuk ke dalam muatan negatif. Pada saat ke-9 ini, medan listrik oleh muatan titik dan superposisi. Untuk menghitung medan listrik dari sebuah muatan titik, kita bisa menggunakan rumus E atau medan listrik sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Prinsip superposisi juga berlaku di sini, di mana medan listrik total di suatu titik adalah jumlah vektor dari medan listrik yang dihasilkan oleh setiap muatan sumber. Jadi, jika ada 3 muatan, kita hitung kontribusi medan dari muatan 1, 2, dan 3 di titik tersebut. Lalu kita jumlahkan semua vektor untuk mendapatkan medan totalnya. Pada garis-garis medan listrik ini, karena medan listrik tidak terlihat, Michael Faraday mengenalkan konsep garis-garis medan listrik untuk memvisualisasikannya, di mana pada garis-garis ini mempunyai beberapa aturan, di mana yang pertama, arahnya selalu keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Yang kedua, kerapatannya menunjukkan kekuatan medan. Semakin rapat garis, semakin kuat medannya. Dan yang ketiga, garis-garis ini tidak pernah saling berpotongan. Contoh pola garis medan listrik adalah di mana muatan positif tunggal seperti bola matahari dengan sinar yang memancar keluar. Dan yang kedua, muatan negatif seperti corong yang menyerap segala sesuatu ke dalamnya. Yang ketiga, dipol listrik, yaitu pasangan positif dan negatif, terlihat seperti jembatan yang menghubungkan keduanya. Dan yang keempat, dua muatan positif, garis-garisnya saling tolak seperti dua kekuatan yang bertarung. Dan yang kelima, yang terakhir, untuk dua pelat sejajar, medannya seragam dan paralel, membentuk zona dengan kekuatan yang konstan. Pada induksi muatan ini adalah sebuah fenomena yang menarik. Adalah tentang pemisahan muatan dalam suatu benda hanya karena didekati oleh benda bermuatan lain tanpa sentuhan langsung. Pada konduktor seperti logam, elektron bebas akan lari menjauh jika didekati muatan negatif. Muatan sisi yang dekat jadi positif dan sisi yang jauh jadi negatif. Pada isolator, elektron tidak bisa bebas berpindah, tetapi dalam setiap atom atau molekul, muatan sedikit bergeser, menciptakan dipol mikroskopis yang terkumpul efeknya. Pada slide ke-13 ini menjelaskan mengenai aplikasi dan demonstrasi elektroskop. Dengan elektroskop dapat mendeteksi muatan. Cara kerjanya sederhana. Ketika kepala elektroskop disentuh benda bermuatan, mengalir ke daun-daunnya. Karena kedua daun bermuatan sejenis, mereka akan saling tolak-menolak dan membuka. Kita bahkan bisa mengetahui jenis muatannya dengan mendekatkan benda bermuatan. Dari gerakan daunnya kita bisa simpulkan apakah benda itu positif atau negatif. Pada slide ke-14 ini menjelaskan mengenai aplikasi dan demonstrasi generator Van de Graaff. Untuk demonstrasi yang lebih spektakuler, ada gen Van de Graaff, sang batang amber raksasa atau batang listrik raksasa.
Alat ini memindahkan muatan secara terus-menerus ke sebuah kubah logam, menumpuk muatan dalam jumlah sangat besar. Efeknya sangat visual, di mana rambut kita bisa berdiri karena setiap helai rambut kita ini bermuatan sejenis dan saling tolak-menolak. Bisa timbul percikan api dan konventi atau potongan kertas ringan yang akan menari-nari karena proses tarik-menarik dan tolak-menolak yang dinamis. Pada perbandingan gaya dan gaya gravitasi, mari kita bandingkan dua gaya fundamental ini. Rumusnya mirip, tetapi kekuatannya sangat berbeda. Ambil dua proton. Gaya listrik di antara mereka satu dengan yang lainnya sangat jauh. Lalu, jika listrik sekuat itu, mengapa kita justru lebih merasakan gravitasi? Jawabannya, karena benda-benda di sekitar kita termasuk tubuh kita umumnya netral, muatan positif dan negatifnya seimbang, sehingga gaya listrik saling meniadakan, sementara gravitasi sifatnya selalu tarik dan terakumulasi dengan massa, sehingga dominan dalam skala kosmik. Jadi dari presentasi ini dapat saya simpulkan, sebelum saya tutup saya akan menyimpulkan yang saya jelaskan tadi, di mana yang pertama, ada dua jenis muatan yang kekal dan berinteraksi tarik menarik atau tolak menolak. Yang kedua, hukum Coulomb, di mana gaya Coulomb mengkuantifikasi interaksi tersebut. Yang ketiga, medan listrik adalah konsep untuk memetakan pengaruh sebuah muatan. Yang keempat, garis medan membantu kita memvisualisasikan medan listrik. Yang kelima, induksi adalah dasar dari banyak fenomena listrik statis. Dan yang keenam, yang terakhir adalah objek yang bermuatan gaya listrik jauh lebih perkasa dari gravitasi. Oke, sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Atas perhatiannya dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Sekian.